apa ya, menanyakan perspektif si mahasiswa akan pandangan kasus satu hal gitu. Kalau dia penyampaian teori tidak akan sempurna, tentu tidak. Lagi-lagi persoalannya adalah kita tidak dibiasakan untuk berinovasi ketika keadaan ini keadaan tidak mendukung. Kalau saya sih melihat di posisi keadaan normal saja, pembelajaran itu kadang terkendala karena contoh seperti guru ya, guru tidak sering diperhadapkan dalam perubahan-perubahan teknologi yang harus terus update dia begini. Nah, kelemahannya di situ. Contoh kayak sekolah yang lebih baik kan dia harus punya hardware sendiri, bahkan punya website sendiri. Boro-boro universitas di sekolah juga itu terkendala begitu. Nah, harusnya itu yang lebih ditanamkan kepada kami ya mahasiswa ya sebagai calon-calon guru begitu. Mungkin itu. Oke, saya akan beralih ke Bapak Dewan. Bagaimana Bapak menanggapi persoalan yang sudah terjadi? Mungkin langsung aja. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, biar kembali kita beraktivitas normal, termasuk dalam dunia pendidikan. Sampai sejauh ini, kita dari DPRD Kota Pematang Siantar, khususnya dari Komisi 2 yang membidangi pendidikan, kita telah menerima berbagai masukan-masukan dari masyarakat, baik itu dari guru, dari siswa sekalipun, dan juga orang tua siswa, serta pemerhati pendidikan di Kota Pematang Siantar. Jadi dari berbagai masukan-masukan yang kita terima, banyak hal. Yang pertama, keterbatasan ekonomi, kemampuan ekonomi orang tua siswa dalam situasi saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti proses belajar dari rumah karena situasi ini. Kemudian kemampuan siswa mulai dari tingkat SD sampai SMP beragam-ragam dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi tadi. Ya, di satu sisi kemampuan ekonomi orang tuanya dan ketersediaan handphone Android itu untuk dalam proses belajar berbeda-beda. Yang kedua, ditambah lagi oleh biaya pembelian paket atau pulsa untuk bisa berinteraksi dan bisa belajar, mengikuti proses belajar yang dilakukan saat ini. Nah, untuk itu kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Dengan adanya Permendikbud yang baru, sekolah dengan dana BOS diberikan ruang untuk mengelola anggaran dana BOS untuk diberikan bantuan kepada salah satunya siswa, baik juga guru, untuk keperluan proses belajar mengajar. Nah, hasil komunikasi kita kemarin dengan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, saat ini mereka sedang merumuskan dan membuat suatu aturan. Itu sebelumnya itu lama atau waktunya sudah berapa lama? Baru-baru ini kita komunikasi. Mereka sedang merumuskan dan meminta saran dan tanggapan dari kepala-kepala sekolah tentang kesiapan. Karena begini, pada Permendikbud itu tidak diatur berapa besaran anggaran yang diberikan kepada siswa, baik guru, bantuannya, atau paket itu jaringan mana yang kita pakai, providernya, Telkomsel kah, Excel kah, berapa? Karena ini bervariasi. Karena kita menyangkut anggaran, tentunya nanti dalam laporan pertanggungjawabannya itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
Karena di situasi ini pada komunikasi kita kemarin masih berbeda persepsi. Nah, jadi kita dari legislatif mendorong Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar biar berinovasi, bila perlu membuat aturan supaya setiap kepala sekolah mempunyai acuan bagaimana untuk penyaluran anggaran kepada siswa-siswa dan guru, berapa besarannya, biar seragam. Jangan nanti dalam laporan pertanggungjawabannya ada berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya kita kemarin menerima aduan dari orang tua siswa tentang bagaimana uang pembayaran uang sekolah yang dari swasta. Nah, kita ketahui sekolah kita saat ini ada negeri, ada swasta. Nah, dan swasta ini dibebankan biaya uang sekolah. Nah, mereka meminta bagaimana Pak solusi untuk itu. Nah, kita juga kemarin sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan agar menyurati setiap yayasan dan sekolah swasta memberikan keringanan untuk pembayaran uang sekolah supaya dapat bisa membantu orang tua siswa dalam bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi ya sampai saat ini kita juga sedang menunggu bagaimana hasil dari terobosan-terobosan dari Dinas Pendidikan agar tetap bisa berlangsung dengan baik. Yang kemudian yang kita juga sedang akan komunikasikan ke depan tentang proses bagaimana persiapan penerimaan siswa baru. Nah, saat ini kan ini sekarang sudah tidak diberlakukan ujian sekolah. Nah, jadi hampir pasti semua ini akan lulus, naik kelas. Nah, sekarang kita tahap ke depan sudah untuk penerimaan siswa baru. Bagaimana kesiapan sekolah-sekolah kita? Nah, di situasi saat ini, kalau kita mengacu kepada sebelumnya, dalam penerimaan siswa baru, ini kan berkumpul, mendaftar ke sekolah. Nah, jadi kita mendorong juga Dinas Pendidikan berinovasi, melakukan pendaftaran secara online. Kita mendorong mereka berinovasi. Apakah setiap sekolah kita dorong membuat website masing-masing biar bisa kita mendaftar secara online. Begitu juga dengan proses belajarnya ke depan untuk lebih berinovasi. Jangan seperti sekarang ya kita lihat kan monoton. Mereka hanya berinteraksi, tidak mengeksplor apa kemampuan dan kelebihan siswa itu untuk menjadi sebuah reward diberikan atau menjadi sebuah penilaian sendiri kepada guru. Oke, baik Pak Dewan. Tadi Bapak menyinggung persoalan bagaimana kebijakan di swasta dan negeri. Iya. Nah, yang kita tahu bahwa aplikasi dari daring itu tidak berjalan di negeri. Apakah memang ada perbincangan ataupun pembahasan mengenai ini sehingga memang anak-anak di negeri itu tidak se-efektif di swasta seperti itu? Iya, jadi begini, balik tadi ke keterbatasan ya. Orang tua dan siswa tidak semua memiliki aplikasi handphone lah kita katakan, dan aplikasi yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, tidak mampu membeli mungkin pulsa atau paket, karena saat ini kita tahu semua berdampak, apapun profesinya berdampak termasuk ke pendapatannya. Baik, itu mengenai ekonomi dari keluarga sendiri. Iya. Maksud saya, apakah memang ada kebijakan? Ya, itu yang akan kita dorong. Di Permendikbud itu kan diberikan ruang untuk dana BOS itu diperbolehkan, diberikan kepada siswa langsung dan guru untuk dibelikan pulsa atau paket. Nah, inilah yang akan diberikan. Nah, cuman kan saat ini kita berhitung dari dana BOS itu apakah kita berikan setiap bulan. Nah, kalau setiap bulan saya rasa
mungkin dananya tidak mencukupi. Apakah kita berikan per 3 bulan? Nah, jadi sekarang kita mendorong silakan dibuat regulasinya. Untuk contoh SD kita kasih pulsa sebulan 50.000. Nah, inilah yang digunakan untuk proses belajar mengajarnya. Nah, inilah yang menjadi harus perhatian juga menjadi distrik. Kita juga mendorong biar seragam. Buat aturan untuk SD gunakan jaringan contoh Telkomsel. Kita berikan bantuan setiap bulannya kepada siswa 50.000. Nah, inilah yang digunakan untuk proses Sudah belajar. sampai di situ, berarti Iya, kita harus mendorong. harapannya itu terwujud. Iya, jadi yang kedua tadi yang tentang SPP, orang tua meminta keringanan bervariasi. Ada yang 30%, ada yang 50% dari uang sekolah saat ini diberikanlah. Karena apa? Ya, kita jelas tahu dengan situasi saat ini tidak ada terjadi proses belajar mengajar di sekolah. Pada sebelumnya uang operasionalnya pasti berkurang, pembayaran listrik berkurang, pembayaran air berkurang, penggunaan kertas dan ATK berkurang. Nah, jadi itulah yang kita harapkan terobosan daripada baik guru, kepala sekolah dan distrik berkolaborasi membuat suatu kebijakan itu dan memberikan keringanan kepada orang tua dan siswa. Baik, saya akan beralih ke Bang Rindu Marapaung. Abang pernah mengajar selama 8 tahun di salah satu sekolah negeri di Kota Pematang Siantar. Bagaimana Abang menanggapi ini selaku pemerhati di pendidikan? Ya, semua profesi termasuk ilmuwan dan pendidik kocar kacir dibuat corona, dibuat COVID-19, yang publik yang berharap lewat ilmuwan, lewat pendidikan bisa membentengi, melawan corona ini. Sampai saat ini masih corona. Pertanyaan kemudian kan, yang menjadi keresahan di masyarakat soal belajar daring. Guru sebagian ya, ada yang kreatif, ada yang berapresiasi. Seperti Bu Asrida. Bu Asrida. Bagaimana kemudian karena medan di Siantar tidak terlalu luas, sehingga ada beberapa rumah harus dikunjungi. Nah, ada salah satu persoalan juga pada Bapak dosen, teman-teman, yang keliru memahami belajar daring. Banyak teman-teman guru, teman-teman dosen tidak bisa membedakan belajar di rumah dengan belajar di sekolah. Nah, kalau kemudian hanya memberikan tugas guru kepada anak, contoh anak saya ini guru, anak saya kelas 5 SD Pak. Nah, lalu sang guru menjepret buku pelajaran lalu dikirim via WA. Terus anak saya ngelapor, terus saya cek di grup. Loh, kok nggak ada penjelasan sampai 1 minggu? Terus sebabnya hanya dong. Terus kalau Anda kemudian memindahkan aja, nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, kasuistik COVID, mau tak mau, memaksa semua orang harus berubah. Termasuk saya berubah dari yang hanya 2 kali cuci tangan jadi 10 kali. Itu sederhana. Jadi perubahan di pendidikan ini menurut Abang gimana? Saya tidak melihat, yang mudah-mudahan lah ini jalan atau peta jalan lah ya untuk semua pegiat pendidikan, semua komponen pendidikan untuk mau berubah. Ini mudah-mudahan jalannya. Tapi kulihat hanya segelintir kok guru dan dosen ini mau berubah. Berubah dalam hal? Katakanlah mereka mau berkreasi, mau berinovasi, mau berkolaborasi. Nah, menjadi catatan kita sebenarnya, saya selalu merindukan ada perubahan
proses penyelenggaraan pendidikan di kota kita ya, di Siantar, saya tidak melihat dinas pendidikan membuat terobosan hal-hal yang baru. Karena masih dibicarakan, Pak. Ya, kan Pak Dewan kan masih relatif baru di kantor Dewan. Maksud aku, ini kita apresiasi kedatangan ini. Bentuk juga tanggung jawab sosial. Nah, mestinya ini sudah berjalan 2 bulan lebih ya. Nah, saya tidak melihat misalnya bagaimana konsep yang real membantu pergumulan orang-orang tua yang kurang pendapatannya. Tadi Bapak Dewan sudah jelasin, teman-teman sudah jelasin. Permendikbud sudah mengatur jelas bahwa dana BOS bisa digunakan untuk memberikan vitamin, memberikan guru gaji honorer. Pertanyaanku sama Ibu Wasilida, kalau Ibu gak ngajar di kelas, dapat gaji nggak? Dapat Pak, cuma bicara waktunya aja mungkin lebih telat seperti itu. Oh gitu, nggak ada pemotongan nggak? Enggak, pemotongan tidak ada. Oh bagus kalau gitu. Nah Kenapa ini, Abang bilang gitu? Emang ada sekolah ya? Ini ada sekolah. Ini anak saya contoh nih. Ini sebagai guru saya tak tahu. Sebagai orang tua. Saya bayar uang sekolah anak saya di Katolik 300.000 per bulan. 1 rupiah pun tak boleh kurang. Saya bermohon, please suster, saya terasa sekali ini. No, there's no excuse for you. That's the point. Nah, terus tanggung jawab pemerintah di mana? Aku ini sekaligus juga buat yang diperjuangkan Bapak Dewan. Aku setuju bahwa pemerintah kota bersama-sama DPRD mendorong semua atau menyurati pihak-pihak terkait dalam hal ini badan penyelenggara, pakai yayasan, termasuk sekolah-sekolah lainnya, untuk meringankan beban orang tua. Dan ini tanggung jawab negara. Dan ini menyatakan negara hadir bersama masyarakat, bersama rakyatnya. Masa mau mengurangi biaya uang sekolah aja nggak bisa? Tapi berbicara tentang itu kan Bang, saya punya teman guru juga. Jadi orang tua memohon untuk pemotongan uang sekolah. Nah, ini kan swasta, yayasan. Nah, yayasan menyampaikan ke guru-gurunya supaya gaji guru dipotong. Terus, jadi ke situ dampaknya, Bang. Ada upaya bagi penyelenggara seperti yayasan tertentu misalnya mencoba seolah-olah peduli dengan keadaan ini dan bahkan menamakan COVID ini dalam upaya melanjutkan kerja-kerja yang tak terpuji. Apa itu misalnya? Didesain kemudian orang tua siswa bermohon pengurangan uang sekolah, lalu kemudian guru akan menyampaikan itu kepada yayasan karena berbagai alasan oleh yayasan atau sekolah, kemudian akan memotong gaji guru atau mengurangi gaji guru alasan COVID, padahal uang sekolah tak kurang. Nah kalau kemudian kurang, ini harusnya kan uang sekolah boleh berkurang, tapi gaji guru jangan dong. Atau gaji guru naik, uang sekolah tetap. Tanya aja langsung ke guru. Nah, Bisa saya tanya kemudian apakah pernah bisa mewakili dia teman-teman misalnya dari sekolah swasta ya. Artinya ke depan ini boleh kita kembangkan. Ada mewakili komponen pihak-pihak lain yang bisa kita dengar seperti apa kegelisahan mereka. Karena kalau di sekolah negeri ya, swasta? Relatif sama sebenarnya persoalan-persoalan itu. Hanya saja gini, agak sedikit beda lah. Kalau sebentar tak jauh beda persoalan di swasta dengan di negeri. Tapi banyak malas memang di negeri.
banyak yang malas ya. Karena pegawai negeri gurunya. Ya karena pegawai negeri, ya kan artinya nggak ada ancaman mau dipecat, mau di PHK kalau tak maksimal ngajar.